Tadi Gus Dur berkeyakinan bahwa itu telah dilakukan oleh FPI begitu karena ada sejumlah atribut. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, tapi kalau kita dari gambar ini banyak yang menggunakan baju dari FPI. Iya, Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Takbir! Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Saya tanya masyarakat Purwakarta yang hadir di sini, kalian merasa seneng apa susah dengan keadaan-keadaan ini? Sembako naik nggak? Pengangguran banyak nggak? Banyak nggak? Tahu sebab apa? Tahu sebab apa? Sebab Indonesia dipimpin oleh presiden yang suka berdusta, yang suka berbohong, yaitu Jokowi, sehingga dia membawa bangsa dan rakyat menuju kepada kehancuran, saudara. Semua ini gara-gara Jokowi, betul. Saya berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, tapi rakyat mana yang makmur? Rakyat mana yang sejahtera? Rakyat kau bohongi, rakyat kau tipu. Berapa banyak rakyat yang mati di masa jabatanmu? Berapa banyak rakyat pengangguran, rakyat menderita di masa jabatanmu? Maka saya sampaikan, wahai Jokowi, di akhir masa-masa jabatanmu, minta maaf kepada rakyat, kepada bangsa, kepada rakyat Indonesia atas perbuatan-perbuatan durhaka yang engkau lakukan kepada bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Apa nggak krisis? Krisis apa nggak krisis sekarang? Jangan pura-pura ente. Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Hebat nggak? Sebelumnya juga dijajah nggak punya utang. Diteruskan sama Jepang nggak punya utang. Datang lagi Belanda, datang lagi Inggris nggak punya utang. Datang lagi Belanda, datang lagi Inggris nggak punya utang. Tapi sekarang kok banyak utang nggak ada penjajahnya? 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 Krisis sama nggak krisis? Jangan bodoh ente kalau bilang nggak krisis. Jangan bodoh ente kalau bilang nggak krisis. Judulnya peringatan Maulid Nabi. Yang kamu peringati apa ini Nabi Muhammad? Kan takdim. Lah kok begini ihana? Orang itu suruh belajar nyisir rambut dulu. Jadi orang itu, Pak, saya nggak panggil kiai Anda, inti belajar cara nyisir rambut, cara merawat badan, biar nggak serem inti. Anda datang ke sini bukan karena Al-Habib Hussein adalah ahli ekonomi atau mantan presiden atau mantan menteri. Anda datang ke sini bukan karena Al-Habib Hussein adalah orang yang pabriknya gede, kendaraannya mewah. Anda datang ke sini adalah karena Al-Habib Hussein adalah orang yang takwa, taat, dipilih oleh Allah menjadi waliullah, dipilih oleh Allah menjadi waliullah, menjadi waliullah. Harapan kita juga begitu, saudara. Ada di sini kita ada di majlis seorang yang Allah pilih di antara hamba-hambanya menjadi waliullah. Harapan kita Allah buka hati kita. Sebaliknya, awas, hati-hati. Orang yang dihormati sama manusia karena madhar din, karena lambang keagamaan, karena kamu disebut kiai, karena kamu disebut ustadz, awas, hati-hati. Jangan condong dengan orang-orang urusan duniawi. Ilmu Anda bisa mengangkat derajat Anda dunia sampai akhirat jika Anda gunakan untuk Allah dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awas, hati-hati. Bal'am bin Ba'ura itu adalah ilmunya sangat tinggi. Bahkan ketinggian ilmu Bal'am bin Ba'ura itu mencapai ma'rifatullah, ma'rifah Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bal'am bin Ba'ura luar biasa. Tetapi rupanya Bal'am bin Ba'ura ini bukan dia tadi itu menggunakan ilmunya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk urusan duniawi. Disebut ulama, disebut tokoh agama, tapi digunakan untuk urusan duniawi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan keadaan Bal'am. Walau syi'na la rafa'nahu bihi. Kalau aku Allah berkehendak, udah, jangan bingung orang biasa. Udah, jangan bingung orang biasa. Orang biasa, jangan bingung orang biasa. Jangan bingung, ini Habib Hussein lain. Jangan bingung, ini Habib Hussein lain. Ini Habib Hussein lain.
Biar kasih jalan, kasih jalan. Ajari anakmu cinta kepada anak turun Nabi Muhammad. Orang itu cinta sama anak turunnya Nabi Muhammad bukan dituntut dari keluarganya Nabi Muhammad. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang nuntut, tapi Al-Quran. Bukan saya yang nuntut, tapi Al-Quran. Ada Habib mabuk, ojo dibenci, ojo dibeloi. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Kalau beras, takut uangnya dibagi kasih beras. Kalau udah baik, jangan dibenci. Ilingo Nabi Muhammad, ilingo Bani, ilingo Rasulullah. Cinta orang ikut orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pekan terakhir ini sangat diramaikan dengan berita Gus Miftah. Para sosial media, para konten kreator itu memanfaatkan momentum ya kejadian ketika Gus Miftah mengolok-olok penjual es teh. Banyak netizen, konten-konten kreator membuat video tentang Gus Miftah. Ya tidak apa-apa itu haknya. Tapi yang perlu disayangkan di sini adalah kenapa para konten kreator, para netizen ketika ada sosok yang dikatakan Habib di Indonesia yang mana belum membuktikan atau belum memvalidasi kehabibannya, yaitu tes DNA atau membuktikan dengan data. Kenapa tidak dikejar? Kenapa tidak dibuat konten para netizen, para konten kreator yang lain? Hanya beberapa orang yang konsisten dengan mengangkat topik polemik nasab. Padahal kalau kita lihat dalam jejak digital itu banyak oknum Habib yang sangat melebihi Gus Miftah, artinya sangat tidak sopan. Katakanlah Habib Rizik atau Habib Bahar bin Smith. Lihat video-video mereka mencaci maki sana sini, mengolok-olok. Itu bagaimana? Apakah Anda tidak berpikir kalau Gus Miftah membuat kesalahan seperti itu langsung dihujat? Tapi ketika ada oknum Habib yang mengolok-olok, yang merendahkan pemerintah, yang merendahkan orang lain, kenapa Anda seolah-olah tutup mata, tutup telinga? Ada apa ini? Apakah Anda tidak berani? Atau takut? Atau gimana? Kualat lah. Sama saja. Anda menghujat Gus Miftah, sedangkan Anda tutup mata, tutup telinga ketika ada oknum Habib yang memprovokasi, menjelek-jelekkan pemerintah atau yang lain. Sama saja. Kenapa Anda tutup mata? Apakah Anda takut kualat atau bagaimana tidak masuk surga? Itu yang saya sayangkan. Mending Gus Miftah ya, ketika dia melakukan kesalahan, dirasa dia melakukan kesalahan, langsung mau minta maaf. Tapi sayang seribu sayang, pihak kelompok-kelompok sana sebelah itu ya, dia sangat egois.
tidak mau meminta maaf, apalagi mengklarifikasi atau apa itulah, karena dalam dirinya terdapat sifat kesombongan, yaitu merasa paling baik. Ini koreksi untuk kita semua, para konten kreator. Maka ini penting saya sampaikan, supaya kita tidak berat sebelah. Ketika ada Gus selalu dihujat sana sini ketika ada kesalahan. Tetapi kalau ada oknum Habib, kita seolah-olah tutup mata, tutup telinga, tidak mau tahu itu. Saya lebih setuju dengan sikap Gus Miftah. Artinya apa? Ketika Gus Miftah berkata seperti itu, dia langsung meminta maaf kepada orangnya. Disamperin ke rumahnya, meminta maaf, bahkan diberi hadiah. Gus Miftah meminta maaf, memberi hadiah. Itu bentuk daripada tindakan yang terpuji. Tetapi ya sekali lagi ya, saya sayangkan ketika ada oknum Habib yang melebihi ya tindakan-tindakan Gus Miftah, yang melebihi perilaku Gus Miftah dalam hal mengolok-olok ya. Siapa itu yang sering, Bahar bin Smith, Rizik Syihab dan lain-lain, banyak sekali oknum Habib itu yang lebih parah daripada Gus Miftah. Tapi kenapa kita seolah-olah tutup mata, tidak mau melihat suatu kebenaran? Sekian, mudah-mudahan narasi yang saya bangun bisa dibuat untuk renungan kita semua. Kalau Anda setuju ya silakan, tidak setuju ya silakan, itu terserah Anda, itu hak Anda. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.